Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati para asatidz, para hujjaj, masyarakat, terus kita Ustaz Munadi, dan juga daripada jamaah Masjid Baitul Muttaqin, Bapak seluruh tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan juga keluarga besar Bapak Taufik yang pada malam hari ini dalam rangka tasyakuran subuhan, insya Allah pada besok pagi putri beliau akan dinikahkan. Mudah-mudahan kita berdoa Subhanahu wa taala acara yang dilaksanakan oleh Bapak Taufik mudah-mudahan mendapatkan apa yang Allah sudah mendapatkan walimah yang di dalamnya mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, memang ya Pak, silakan Pak, ambil makan ya, kalau yang ngerokok, yang ngopi-ngopi lah nggak apa-apa. Ada kopinya. Ya kopi yang tadi bikinin ya, dan Munadi ya. Iya. Emang kondisi saya kalau lagi batuk, lagi kurang ini fit. Jadi berbicara tentang walimah nikah ini sebetulnya mah kalau walimah nikah besok tuh atau acara akad nikah. Ustaz Munadi kita nasihatin nikahan ya udah. Iya. Buat siapa ini? Hah? Iya. Jadi nikah ini kan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi nikah itu perintah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum imankum yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman lagi dalam surah An-Nisa ayat 3 apa? Fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. In ibtum an ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Itu perintah nikah. Coba surah An-Nur diperintah nikah ini, wankihul ayama, nikahilah kamu kepada perempuan yang sendirian. Kita nikah kepada orang yang masih sendiri, jangan bini orang didemenin ya. Atau janda sendiri ya kan ya. Ada orang yang sudah ditinggal suaminya, apa ditinggalnya dalam memang sudah meninggal dunia, atau bercerai yang masa idahnya sudah habis. Ada Pak, dulu Pak, ada orang mau nikah ke rumah saya, masa idahnya belum habis. Ada dulu pernah dari pembantu dari Taman Surya ke rumah saya, udahnya baru 2 bulan minta nikah. Pak, dia kata daripada saya berbuat zina, lu udah terserah lu dah, gua kata gitu dah. Nah, kan kita salah ya kan ya. Ya kalau dia bercerai, kalau belum habis masih idahnya boleh nggak? Hah? Kecuali perempuan yang hamil, masa idahnya melahirin, ya kan masa idahnya perempuan hamil kan melahirkan. Kalau udah lahir boleh nggak? Boleh. Ya melahirkan kan begitu. Jadi kalau kayak nikah yang masih sedih, jadi ankil ayam minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Kita nikah itu yang pantas, yang layak kita nikahi.
min ibadikum imaikum artinya dari hamba saya baik yang yang laki-laki maupun perempuan. Artinya ngapa? Yang pantas kita nikahi. Jadi jangan sampai kita mau nikah yang nyusahin kita. Emang kita nggak ada kerjaannya begini, mau nikah sama anak Pak Wali Kota ya nggak boleh, jangan, nggak pantas kita nikahin yang pantas saja, yang pas sama kita. Artinya apa? Yang tidak menyusahkan kita. Kalau bisa mah, kan kata Nabi begini, kalau masalah nikah mah kudunya maharnya yang paling, yang apa? Yang paling kecil. Ya, itu Khadijah katanya maharnya Nabi, ya kata gitu. Nabi memberikan mahar banyak nggak sama Khadijah? Gede nggak? Gede. Kenapa? Gede. Yang ngimbangin sedih Khadijah apa? Udah janda kah? Kaya lagi begitu. Jadi kita melihat dulu yang pantas kita untuk kita nikahkan begitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya. Kalau bisa menikahnya apa? Yang murah, yang gratis enggak ada. Amar itu Amr bin As itu ada sahabat waktu itu kan duitnya banyak, Bukoro udah selesai semua, terus sampai duitnya banyak, katanya mah udah cari aja ibu, jangan nanti dah Baitul Mal dikawinin gratis begitu. Kenapa? Udah saking banyak duitnya mah, fakir miskin semua udah, orang yang punya utang, orang Yahudi, Nasrani, orang udah punya utang dibayar, ternyata masih baik gua. Udah jadi pemuda yang kalau mau nikah gratis aja, nanti Baitul Mal kita kasih dana. Jadi ada dana pemerintah yang gratis untuk nikah. Kita gratis nggak nikah di sini? Sebetulnya nikah berapa duit? Itu cuma 10 berapa? 10.000 ya, jauh ya. Hah? Sekarang nikah di bank, ya bayar ke bank 600.000. Berapa? 600. 600.000. Murah kan 600? Kata Nabi mahar yang paling bagus, mahar yang sedikit, paling sedikit. Itu tergantung perempuannya itu. Ya. Waktu nisa'a sudah qatihin nani nihla. Ya kan ya? Tergantung perempuan. Jadi kalau kita menikahin perempuan yang permintaannya banyak, jangan. Apanya? Perempuan yang mungkin kita mau nikahi minta satu, minta apartemen, minta mobil, pembantu minimal 2. Kira-kira sanggupin nggak? Hah? Yang banyak duit kok disanggupin, orang merebut dia dari mana? Yang banyak duit sanggupin nggak? Sanggupin. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sanggup, itu apa? Ya silakan. Ya kalau enggak, ya udah mundur. Gitu. Hah? Jangan dipaksain. Gitu, jangan dipaksain. Jadi apa? Jadi yang pantas itu maharnya murah, kalau cerai mahal disulitin gitu. Supaya orang nggak langsung banyak yang cerai, kan begitu tujuannya, kan begitu. Nah ini coba lihat kalau Tuhan, iya kunu fukoro ayughnihumullah min fadli. Kalau kamu nikah dalam keadaan fakir, pas-pasan buat mahar doang, yughnihumullah min fadli, Allah akan cukupkan min fadli dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nikah ini memang kita punya duit pas-pasan, Allah cukupin nanti ke sononya. Benar nggak? Berapa banyak orang yang tadinya bujangan nggak punya apa-apa, setelah nikah, benar ya? Saya mau nadi dulu, belum masih bujangan beli apa terus saya nadi? Belum punya ya? Iya sekarang mah udah punya, kata, udah punya bini, punya anak, udah punya mobil, jabatan ada, iya kan ya? Kenapa? Setelah nikah emang Allah iya kunu fuqara yughnihumullahu min fadlih, dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, benar. Orang sukses itu setelah nikah. Benar ya? Kenapa? Ada doa dari istri kita. Ya, memberikan apa? Motivasi buat usaha, benar nggak? Kira-kira kalau kita tidur full, bini marah nggak? Ngomel nggak? Berarti bini kita memberikan motivasi. Bang, jangan tidur aja, cari itu. Ya, fantasyiru bil arbab tahu min fadlillah. Itu kurnia Allah banyak. Jadi nikah itu perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surah An-Nur ayat 32. Contohnya di surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 3. Fankihu lagi. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa. Maka nikahilah apa yang kamu senangi. Berapa? Masna boleh 2, wa sulasa boleh 3, wa ruba boleh 4. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya nggak boleh apa? Allah melarang nggak? Allah melarang nggak kita poligami? Yang melarang kita siapa? Bini. Ya, ini kalau Ustaz Muladi kalau bini kan melarang udah nambah lagi. Ya, kenapa? Kenapa? Saking sayangnya itu ada kan saya tanya itu Ustaz Muladi, kenapa? Saking sayangnya itu. Saking sayangnya siapa? Istri sama suami, nggak boleh cintanya dibagi 2 katanya. Bener? Hah? Paling begitu. Ada yang kehidupan dijamin. Biarpun saya 1 hari dikasih 50.000 daripada di madu 1 hari 300.000. Mohon 300.000 tapi nggak di madu. Apa? Apa? Iya. Kenapa? Jadi enggak lah. Nggak dilarang. Dilarang nggak? Enggak. Boleh. Kata guru saya mah boleh. 1 di Wadas, 1 di Bandung, 1 di Tasik, 1 di Surabaya. Tetap 1 nggak? 1. Hitungannya tetap 1. Tetap 1 nggak? 1 begitu. Jadi lah ayat itu terus fa in khiftum alla ta'dilu tidak. Ya kalau kamu khawatir tidak berlaku adil, cukup 1. Tapi berbuat dulu. Ya, presiden ketahuan ya adil enggaknya sama masyarakat setelah apa? Setelah jadi. Setelah ya. Jadi ya. Setelah jadi saya menanti ya. Hah? Setelah adil jala jadi baru ketahuan adil dan tidak. Berarti berbuat dulu. Nambah dulu berarti. Coba kalau kata kenapa sih nikah itu? Karena gini kata hadis Nabi nya, iltamis izgobin nikahi, carilah rezeki dengan jalan nikah. Hadis itu. Jadi cari rezeki dengan jalan nikah. Semakin banyak bininya semakin apa? Semakin banyak istri semakin banyak makin susah. Orang tua lu lagi sakit dan begini udah mau meninggal dunia. Saya belum bisa keluar rumah karena suami saya belum pulang karena tidak diizinkan pulang. Apa yang bapaknya meninggal dan sebagainya, anak ini kagak mau datang. Karena kenapa? Ketaatannya pindah yang tadi kepada orang tua menjadi kepada suami. Coba kata Nanda. Dengan punya anak yang ketaatannya kepada suami, orang tua diampuni semua segala dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Pak? Jadi dosa orang tua diampuni karena punya anak yang solehe, yang nurut kepada suami, berbakti pada suami. Gitu. Malah dalam satu hadis begini Pak, kalau seandainya suami ngeluarin darah dari hidung dan lainnya, darah dan nanah, itu seandainya seorang istri menghisap daripada itu belum bisa membalas daripada kebaikan suami. Masya Allah. Ya kan ya? Apa? Iya. Jadi apa? Yang penting seorang istri taat kepada siapa? Kepada suami. Kenapa sih kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Ternyata seorang istri tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Itu rata-rata. Jadi tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Ya. Ada nggak kalau istri kita yang nggak bersyukur pemberian suami? Pak, punya istri yang tidak bersyukur terhadap pemberian kita, bagaimana rasanya Pak? Hah? Makanya seorang istri harus ada sifat qanaah.
Apa namanya? Qanaah, artinya apa? Apa adanya yang ada di tangan suami. Coba saya bilangin, seorang suami dari pagi sampai sore ditanya sama orang, bapak nyari dari pagi sampai sore buat siapa? Pasti jawabannya buat istri sama siapa? Kalau punya anak sama anak. Bagaimana itu? Perjuangan seorang siapa? Seorang suami untuk, karena ada kewajiban. Kewajiban mencari nafkah, ya, buat siapa? Buat siapa? Buat istri dan keluarga. Begitu. Ada sesuatu yang nggak ada kewajiban buat istri, tapi istri tetap ngerjain. Coba Pak, di Arab itu rata-rata itu perempuannya suruh kerja nggak? Orang Arab punya bini disuruh masak, suruh apa enggak? Enggak. Kenapa? Apa? Dia mau orang melayanin suami, bukan suruh kerja. Makanya begini, ada sahabat yang datang ke Sayyidina Umar. Jadi sahabat ini mau datang ke rumah Umar, mau apa? Kalau kita mah curhat karena punya istri cerewet. Wah, gua sama Amiril Mukminin dah kali. Gua minta nasihat bagaimana bini gua ngomel mulu di rumah. Datang ceritanya. Pas begitu mendatang Sayyidina Umar, Umarnya lagi ngomelin bininya. Namanya Ummu digosok. Sayyidina Umar. Kata, ya istri Sayyidina Umar Amiril Mukminin aja begini, saya apa lagi? Saya ya begitu. Kenapa? Coba Sayyidina Umar saking ininya, itu setan kalau udah lihat bayangan Umar udah takut, kabur. Bininya berani banget. Ya, itu kalau ngeliat bayangan ada Sayyidina Umar begitu, setan lari kalau ngeliat bayangan Sayyidina Umar. Takut sama bayangan Sayyidina Umar. Pas begitu mau curhat, jadi lagi ngomel juga bininya. Ditanya Sayyidina Umar, balik lagi pas ditanya, sampean ngapain? Gitu. Enggak, saya mau curhat aja. Karena di rumah saya bini saya cerewet mulu. Bagaimana caranya bini cerewet? Gitu. Saya lihat istri sampean juga lagi begitu juga, cerewet juga. Saya kira beda kali karena Amiril Mukminin seorang perdana menteri, kayaknya gitu perempuannya nurut. Kata gini, kata Sayyidina Umar, gini, saya berterima kasih kepada istri saya bisa begini dan sebagainya. Jadi saya tidak melakukan suatu perbuatan yang haram dengan sebab saya punya istri. Yang kedua, istri saya itu sudah masak, sudah apa, bukan kewajiban dia, kewajiban saya yang ngerjain. Istri saya ngurusin anak, sebetulnya tugas saya. Istri saya yang bikin masak buat saya, makanya saya udah maafin. Begitu Pak, karena bukan tugas dia sebagai istri, beban itu diberikan kepada dia. Jadi kalau istri kita lagi apa marah-marah, kita nggak boleh apain, nggak boleh ngelawan, nggak boleh nimpalin. Kenapa Pak? Pada intinya seorang istri hanya untuk melayani siapa? Suami. Begitu. Berhubung keadaannya begini, mau kagak mau istri kita yang melakukan. Istri kita istri borongan, ya kan ya? Nyuci, masak dan sebagainya. Benar nggak? Coba kalau kita mah kerja ke kantor, udah aja enak kan gitu, enak ya? Tapi istri di rumah, coba Pak, pagi-pagi udah nyerapin sarapan buat anak, buat suami berangkat kerja. Benar ya? Dan benar ya? Habis apa? Habis nyiapin sarapan, apain lagi? Nyuci ya. Habis nyuci, masak. Habis masak, habis gosok. Benar ya? Gosok ya. Capek nggak itu bini kita? Capek nggak? Capek, masuk. Capek. Jadi tahu kita, ya harus tahu tentang bahwa ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, lalu dikerjakan oleh istri kita. Ya kalau punya duit mah ya kasih apa? Seorang pembantu. Kalau kita duit kita
banyak begitu ya. Kalau di pas-pasan mah ya enggak, udah enggak usah ya. Penting istri kita mau ikhlas memberikan ya apa namanya untuk tujuannya untuk kebahagiaan daripada rumah tangga begitu ya. Jadi saya nasihat, jangan lupa jadilah Anda seorang istri yang taat. Mudah-mudahan ketaatan ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi hikmah buat kita semua, dan kita berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga kita doakan kepada Bapak Taufik melaksanakan walimah, mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kewafiyatan, dan juga saudara-saudara sanak famili yang diundang, semoga Allah memberikan walimah yang di dalamnya walimah yang mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.